Jenny dan Ziel berjalan luntang-lantung menuju taman, karena Jenny tidak tahu harus kemana, sambil menunggu kepulangan sahabatnya. Ya, untuk sementara dia akan meminta pertolongan pada Julie, untuk sekedar menampungnya sebelum dia mendapatkan pekerjaan dan juga tempat tinggal. Hingga pada jam 5 sore, akhirnya Julie menjemput mereka di taman yang Jenny sebutkan. Dua orang itu langsung bangkit, begitu melihat Julie berjalan ke arah mereka. Wanita cantik dengan rambut sebau itu bagai malaikat penolong, hingga membuat Jenny langsung menghambur memeluknya. "Jul, terima kasih. Terima kasih sudah selalu setia membantuku," ucap Jenny dengan tangis haru, karena merasa beruntung memiliki sahabat seperti Julie. "Jen, apa yang kamu bicarakan? Kita ini sahabat, sudah sepatutnya kita saling menolong. Bukan begitu, boy?" Julie meminta pendapat Ziel, dan pria kecil itu langsung mengangguk setuju. "That's right, Auntie Jul," jawabnya dengan senyum mengembang, membuat Jenny melepaskan pelukannya, dan segera menghapus bulir-bulir bening itu. "Ayo, sekarang kita ke rumah kontrakanku dulu, kamu boleh cerita apapun di sana. Dan biarkan Ziel beristirahat, dia pasti lelah, karena aku sudah membuat kalian menunggu terlalu lama," ujar Julie yang merasa prihatin dengan apa yang menimpa pada sahabat baiknya. Jenny mengangguk. "Thanks, Jul. Aku benar-benar tidak tahu lagi harus kemana." Julie hanya menepuk-nepuk pelan bahu Jenny, lalu dia membantu wanita itu untuk menggeret koper. "Let's go, boy." Ketiga orang itu berjalan beriringan ke sisi jalan raya untuk menyetop taksi, hingga akhirnya kendaraan dengan khas warna biru itu membawa mereka semua ke alamat rumah Julie. Sesampainya di sana Jenny langsung membereskan barang-barangnya, karena Julie menyarankan agar Jenny dan Ziel tinggal di sana terlebih dahulu. Dia tidak ingin Jenny terlalu terburu-buru. Hingga malam pun tiba, selesai makan malam Jenny langsung mengajak Ziel untuk tidur, sementara dirinya akan begadang untuk mencari lowongan pekerjaan. "Ziel, karena keadaan kita seperti ini, besok Ziel tidak sekolah dulu ya. Tapi Ziel harus tahu, Mommy akan berusaha mencari uang dan membawa Ziel sekolah lagi, oke?" ucap Jenny memberi pengertian pada putranya. Dia tidak bisa membiarkan Ziel terus bersekolah di sekolah lamanya, karena biayanya yang terlalu mahal untuk ukuran keadaannya yang sekarang. Bukannya marah atau merasa kesal, Ziel justru mengusap pipi Jenny. "Mommy tenang saja, Ziel akan selalu menurut apa kata Mommy, kalau Ziel sudah besar nanti Ziel yang akan cari uang. Mommy diam saja di rumah," ujarnya yang membuat mata Jenny kembali berkaca-kaca. Wanita cantik itu mengulum senyum dan mengangguk cepat. "Baiklah, anak Mommy memang yang terbaik. I love you, boy. Love you more, Mom." Dan setelah itu, Ziel langsung memejamkan matanya, berusaha untuk tidur. Sementara tangan Jenny senantiasa mengusap surai keemasan putranya dengan penuh sayang, hingga Ziel benar-benar terlelap nyaman. Jenny bangun dari atas ranjang dengan hati-hati, dia keluar dan mendapati Julie yang sedang menonton TV. "Jul, sepertinya malam ini aku akan begadang. Aku akan mencari lowongan pekerjaan di internet," ucap Jenny sambil melangkah mendekat ke arah Julie dan duduk di samping wanita itu. Julie menatap ke samping, dia tampak berpikir sejenak. "Jen, aku baru ingat deh." "Apa?" Jenny merebut snack yang ada di tangan Julie, lalu memakannya. "Di perusahaanku sedang buka lowongan untuk sekretaris, kalau kamu tertarik, kamu coba melamar saja ke sana. Aku akan bicara dengan HRD, supaya peluang kamu semakin besar masuk ke sana. Bukankah itu sesuai dengan jalur studimu?" ujar Julie yang mengingat bahwa ada perekrutan sekretaris baru untuk CEO-nya. Jenny tampak tertarik, dia tersenyum lebar dengan mata yang berbinar. "Benarkah, Jul? Aku mau, ucap Jenny kegirangan. Dia percaya Tuhan begitu menyayanginya, hingga mengirimkan orang-orang baik di sisinya, salah satunya Julie. "Kalau begitu, coba buka link perusahaanku saja. Di sana ada beberapa persyaratan yang harus kamu penuhi," ucap Julie, lalu membuka ponsel, mengirim link perusahaannya pada Jenny melalui pesan.
Jenny langsung mengangguk, dia segera membuka link tersebut. Di sana, tertera persyaratan yang harus dimiliki oleh para calon sekretaris baru. Awalnya, Jenny merasa persyaratan itu masih taraf biasa. Hingga dia sampai di poin terakhir, dia mengernyit heran. Apa dia tidak salah baca? Harus seksi dan berdada besar, minimal ukuran 38? Cih, dia ini mencari sekretaris atau mencari simpanan? Jenny berdandan sebaik mungkin untuk melamar pekerjaan menjadi sekretaris di perusahaan yang direkomendasikan oleh sahabatnya. Awalnya dia mencak-mencak karena persyaratan yang tidak masuk akal itu, tetapi Julie banyak memberitahu tentang keuntungan-keuntungan yang akan didapat, karena CEO-nya termasuk orang yang royal soal uang. Belum lagi bonus tambahan jika Jenny bekerja dengan baik selama sebulan. Persyaratan itu memang sudah ada sejak lama, semenjak pergantian CEO setahun lalu. Karena anak pemilik perusahaan itu menyukai wanita yang berpenampilan menarik. Katanya hal tersebut tidak membuat dirinya merasa bosan, meski berjam-jam di dalam ruangan. Beruntungnya, Jenny masuk dalam persyaratan yang telah diajukan. Kalau tidak, mungkin dia sudah mundur secara perlahan. Oke, Jenny. Hanya berdandan cantik, tersenyum manis, dan tunjukkan keahlianmu. Demi Ziel dan masa depanmu, kamu pasti bisa, ucap Jenny pada dirinya sendiri di depan cermin yang ada di kamarnya. Ziel melihat ibunya yang bicara sendiri, sementara Julie sudah berangkat 1 jam yang lalu. Pria kecil itu turun dari ranjang dan mendekati Jenny. Mommy, apa kamu akan pergi bekerja hari ini juga? Tanya Ziel, membuat Jenny yang tengah memoleskan sedikit pewarna bibir, menoleh ke arahnya. Jenny tersenyum lalu mengangguk. Betul, sayang. Mommy akan mencari pekerjaan hari ini juga, Ziel temani Mommy ya. Ziel tampak kegirangan, dia mengangguk cepat. Oke, Mom. Ziel akan temani Mommy. Dan Ziel akan mulai mencari daddy baru. Pasti di luar sana ada banyak daddy baik. Sambung pria kecil itu di dalam hati. Jenny mengusap puncak kepala anaknya. Setelah merasa beres semua, Jenny segera mengambil tas selempang miliknya dan mengajak Zil untuk keluar. Dia akan pergi ke alamat perusahaan di mana Julie bekerja. Sementara di ruangannya, Anek sudah tampak jengah, karena dari kemarin para wanita yang melamar menjadi sekretarisnya, tidak ada yang masuk dalam kriterianya. Mereka ini mengerti tidak sih ukuran standar yang benar itu? Masa dari kemarin tidak ada yang masuk ukuran yang aku inginkan? Satu pun tidak ada. Aneh. Gerutu Anek pada Caka, dia tidak habis pikir dengan para wanita yang melamar, apa mereka wanita sungguhan? Hingga memiliki dada sekecil itu? Caka yang tampak bingung pun hanya bisa diam. Lagi pula bukankah yang harusnya dipertanyakan itu adalah Anek? Kenapa memberikan persyaratan seperti itu? Anek menghembuskan nafasnya kasar, kepalanya terus berdenyut. Kak, bantu carikan solusi dong, jangan diam saja. Aku sudah pusing ini. Keluh pria tampan itu menyandarkan kepalanya di atas meja. Caka nampak garuk-garuk kepala, bingung juga harus memberikan solusi seperti apa. Hingga hening beberapa saat, akhirnya pintu ruangan Anek diketuk kembali, pria yang memberi persyaratan aneh itu nampak tidak peduli, sementara Caka langsung membuka benda persegi panjang itu. Permisi, Tuan. Saya pelamar yang mau interview dengan Tuan Anaconda, ucap wanita itu ramah, membuat Caka langsung melipat bibir, menahan tawa karena mendengar panggilan wanita itu pada tuannya. Jenny yang melihat Caka seperti itu hanya bisa mengernyit heran. Memangnya ada yang salah dari perkataannya? Perusahaan Julie sepertinya sedikit aneh, bukan hanya persyaratan yang harus dia penuhi, tetapi nama pemiliknya juga ikutan aneh. Caka berdehem, untuk menguasai dirinya. Pria dengan lesung pipi itu tersenyum ramah. Lalu memanggil tuannya. Tuan, ada kandidat yang harus Anda interview lagi. Ujarnya. Anek yang sudah nampak frustasi tidak menoleh sedikit pun ke arah Caka dan Jenny. Coba kamu lihat,
dadanya besar atau tidak, kalau kecil langsung suruh keluar saja. Aku benar-benar pusing. Ucap pria tampan itu. Tak hanya Jenny yang terkejut, tetapi Chaka juga ikut gelagapan dengan ucapan aneh. Benar-benar pria ini tidak ada malunya, bisa-bisanya menyuruh Chaka untuk memeriksa lebih dulu wanita yang ada di depannya. Chaka melirik ke arah Jenny yang dilirik langsung mendelik, membuat Chaka menelan ludahnya susah payah. Bi apa, Kak? Potong Anek yang merasa tak sabar. Sekali lagi Chaka menelan ludahnya, sementara Jenny menatap garang pria satu ini, posisi Chaka benar-benar serba salah. Bi besar, Tuan. Ucap Chaka dengan terbata, dia membuang muka dan akhirnya bisa bernafas dengan lega. Mendengar itu, Anek langsung mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu. Benarkah? Benarkah? Anek menghembuskan nafasnya kasar, kepalanya terus berdenyut. Ca, bantu carikan solusi dong, jangan diam saja. Aku sudah pusing ini. Keluh pria tampan itu menyandarkan kepalanya di atas meja. Chaka nampak garuk-garuk kepala, bingung juga harus memberikan solusi seperti apa. Hingga hening beberapa saat, akhirnya pintu ruangan Anek diketuk kembali, pria yang memberi persyaratan aneh itu nampak tidak peduli. Sementara Chaka langsung membuka benda persegi panjang itu. Permisi, Tuan. Saya pelamar yang mau interview dengan Tuan Anaconda, ucap wanita itu ramah, membuat Chaka langsung melipat bibir, menahan tawa karena mendengar panggilan wanita itu pada tuannya. Jenny yang melihat Chaka seperti itu hanya bisa mengernyit heran. Memangnya ada yang salah dari perkataannya? Perusahaan Julie sepertinya sedikit aneh, bukan hanya persyaratan yang harus dia penuhi, tetapi nama pemiliknya juga ikutan aneh. Chaka berdehem untuk menguasai dirinya. Pria dengan lesung pipi itu tersenyum ramah. Lalu memanggil tuannya. Tuan, ada kandidat yang harus Anda interview lagi. Ujarnya. Anek yang sudah nampak frustasi tidak menoleh sedikit pun ke arah Chaka dan Jenny. Coba kamu lihat, dadanya besar atau tidak, kalau kecil langsung suruh keluar saja. Aku benar-benar pusing. Ucap pria tampan itu. Tak hanya Jenny yang terkejut, tetapi Chaka juga ikut gelagapan dengan ucapan Anek. Benar-benar pria ini tidak ada malunya, bisa-bisanya menyuruh Chaka untuk memeriksa lebih dulu wanita yang ada di depannya. Chaka melirik ke arah Jenny yang dilirik langsung mendelik, membuat Chaka menelan ludahnya susah payah. Bi apa, Cha? Potong Anek yang merasa tak sabar. Sekali lagi Chaka menelan ludahnya, sementara Jenny menatap garang pria satu ini, posisi Chaka benar-benar serba salah. Bi besar, Tuan. Ucap Chaka dengan terbata, dia membuang muka dan akhirnya bisa bernafas dengan lega. Mendengar itu, Anek langsung mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu. Benarkah? Di sana dia melihat Jenny, wanita cantik dan seksi yang jauh dari ekspektasinya, karena nyatanya Jenny lebih dari sekedar apa yang Anek inginkan. Anek langsung tersenyum sumringah. Akhirnya bisa makan semangka. Anek langsung menyuruh Jenny masuk ke dalam ruangannya. Awalnya wanita itu tampak ragu, tetapi mengingat senyum Ziel pagi ini, dia tidak memiliki pilihan lain. Setelah menarik nafas dalam-dalam, akhirnya Jenny melangkah hingga dia berdiri persis di depan Anek. Tak bisa bohong, Anek memang tampan. Bahkan jauh lebih tampan dari Michael. Jenny tampak terpesona saat melihat wajah Anek untuk pertama kalinya, tetapi saat mendengar pertanyaan Anek calon bosnya, luntur sudah ketampanan Anek di mata Jenny. Pria tampan itu tampak mengulum senyum, bukan karena menatap wajah cantik Jenny, tetapi sorot matanya justru menatap lurus pada daging yang menyembul di bagian depan tubuh wanita itu. Terlihat sangat sempurna, besar dan sintal, sangat pas dalam genggamannya.
Anek tampak menelan ludahnya. Itu terbukti dari jakunnya yang terlihat naik turun. Dia mulai merasakan sensasi aneh. Hingga akhirnya wanita cantik itu berdehem. Ditatap seperti itu oleh Anek benar-benar membuat Jenny merasa risih, belum apa-apa dia sudah seperti ditelanjangi. Anek tersadar dari bayangannya yang sudah melambung tinggi, dia menatap Jenny dengan sorot mata teduh, tatapan yang biasanya membuat para wanita luluh, dan tunduk pada kuasanya. "Siapa namamu?" tanya Anek, terdengar berat nan seksi di telinga Jenny, berbeda sekali dengan yang tadi. Berdengung seperti kumbang menggoda bunga-bunga yang tengah bermekaran. Wanita itu mencoba menguasai diri, menarik nafas dan membuangnya secara perlahan, mengusir nervous. Jenny mengangkat kepala dan tersenyum ramah. "Namaku Jennifer Lawrence, saya biasa dipanggil Jenny, Tuan," jawabnya dengan sopan. Semakin membuat Anek tertarik, dia suka suara lembut Jenny. Anek kembali menarik sudut bibirnya ke atas, tetapi tidak disadari oleh wanita di depannya. "Nama yang cantik, secantik orangnya. Menghadaplah ke belakang." Tita Anek membuat Jenny mengangkat alisnya. Dia bukannya tidak mengerti apa yang Anek katakan. Namun, untuk apa dia disuruh menghadap ke belakang? Jenny melirik Chaka, yang dilirik mengisyaratkan jarinya agar Jenny berputar. Namun, karena Jenny merasa aneh dengan perintah itu, dia hanya bergeming dengan menggenggam ujung rok span yang hanya berjarak 5 cm dari lututnya. "Kamu dengar tidak, aku bilang apa?" tanya Anek yang melihat calon sekretarisnya hanya diam di tempat. Dia mulai was-was, jangan-jangan Jenny memiliki riwayat pendengaran yang rendah. Pelan, Jenny mengangguk. "Dengar, Tuan." Anek bernafas lega. "Lalu kenapa masih diam seperti itu? Lakukan yang seperti aku minta." Ujar Anek, suaranya memang terdengar biasa, tetapi Jenny benar-benar seperti akan dieksekusi mati oleh pria ini. Perlahan Jenny berbalik, hingga Anek bisa melihat tubuh bagian belakang wanita itu. Mulai dari leher jenjang, hingga betis yang terlihat putih mulus itu. Anek langsung berdecak kagum, apalagi saat dia melihat pahatan sintal di bawah sana. Tubuh Jenny benar-benar mempesona. Jenny tampak semakin bingung, memangnya interview menjadi sekretaris harus seperti ini? Bukannya ditanya-tanya mengenai pekerjaan, pria ini justru menilai lekukan-lekukan yang ada di tubuhnya. Sepertinya selain menjadi CEO, calon bosnya ini cocok untuk menjadi seorang pengamat. "Depan oke, belakang oke," gumam Anek sambil menjentikkan jarinya. Dia semakin berantusias dengan wanita satu ini. Anek bangkit dari kursinya lalu duduk di atas meja. "Balik badanmu lagi, dan lihat aku," titah Anek. Jenny memejamkan matanya sejenak. Dia semakin meremas ujung roknya, lalu berputar dan berhadapan langsung dengan wajah tampan Anek. Pria itu mengulum senyum, memberi pertanyaan sambil mencondongkan badannya. "Sudah menikah?" Jenny menelan ludahnya, mata wanita itu membulat menatap Anek dengan sedikit melotot. Apa maksudnya Anek bertanya seperti itu? Jenny benar-benar merasa seperti akan ditawari pekerjaan menjadi seorang simpanan saja. "Tuan Anaconda, apa hubungannya pekerjaanku dengan pertanyaanmu?" cetus Jenny, memberanikan diri untuk bertanya, agar kedepannya dia tidak diperlakukan semena-mena. Di tempatnya, Chaka melipat bibir lagi, setiap kali mendengar Jenny memanggil Anek, entah kenapa pria itu ingin tertawa. "Nona Jenny, pekerjaan sekretaris itu tidak hanya di sini, terkadang kamu harus ikut aku keluar kota, lembur dan sebagainya. Kalau kamu sudah menikah, nanti suamimu cemburu dan melabrakku bagaimana?" Jelas Anek panjang lebar, dan membuat Jenny langsung tersadar. "Iya juga ya. Sial. Sepertinya otakku yang terlalu jauh memikirkan pria aneh ini." Jenny menunjukkan raut wajah bersalah. "Maaf, Tuan. Saya baru saja bercerai dengan suami saya." Mendengar itu, Anek tampak melongo. "Kamu janda?" Dan Jenny langsung mengangguk, membenarkan ucapan Anek. Meskipun dia belum resmi bercerai dari Michael,
tetapi dia tidak memiliki keinginan untuk kembali dengan pria tukang selingkuh itu. Bukannya risih dengan status Jenny, Anek justru semakin bersemangat. Dia berdiri dan memasukkan kedua tangannya ke dalam kantong celana. Pertanyaan terakhir, berapa ukuran dadamu? Di bawah standar, kamu keluar. Kini Jenny yang melongo mendengar pertanyaan Anek, pertanyaan yang menjadi penentu masuk tidaknya dia ke dalam perusahaan. Dia tidak salah dengar,